Garcuplasers di film di sini dan review ini saya akan bahas inilah teori yang paling gila terkait salah satu karakter misterius yaitu Dracula Mihawk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang masih menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu karakter favorit kita juga, salah satu yang paling badass dan salah satu juga yang paling misterius, dimana dengan sebutannya yang baru-baru ini saja kita ketahui yang sangat mirip dengan Babang Zoro kita, sang pemburu bajak laut, tapi untuk Mihawk adalah sang pemburu angkatan laut. Nah, di sini mari kita akan bahas salah satu karakter yang paling cool ini dengan perspektif yang berbeda. Jadi pastinya ini akan menjadi teori yang sangat liar kesukaan kita semua. Pertama, kita akan mulai dari pernyataan bahwa katanya semua wujud atau benda di dunia One Piece ini memiliki kehendaknya sendiri karena tepat seperti kata-kata Rayleigh di mana Roger bisa mendengar suara dari benda yang ada. Apalagi benda seperti Poneglyph dengan Voice of All Things yang dikatakannya tersebut. Tapi tahukah hal yang lebih menarik? Oda bahkan pernah membuat personifikasi dari barang yang ada di dunia One Piece ini, di mana personifikasi ini seperti dia membuat bentuk manusia untuk topi jerami Luffy lah, senjata Kaido yang ternyata bernama Hasaikai, yang bahkan side boobs Yamete favorit kita pun dibuat oleh Oda Sensei. Ya memang awalnya ini hanyalah hiburan saja yang Oda berikan di SBS seperti biasa, tapi salah satu hal yang paling sering Oda gambar dari personifikasi adalah pedang dari karakter yang ada, dimana salah satunya tentu saja Babang favorit kita juga alias Babang Zorojuro. Dan yang menarik adalah Oda sebelumnya pernah menggambar pedang Wado Ichimonji di personifikasinya, dan kita lihat bentukan manusia dari Wado Ichimonji tersebut. Yang jika kita tarik lebih jauh lagi, bukankah sosok dari Wado Ichimonji ini persis seperti Shimotsuki Kozaburo, kakek tua yang bertemu Zoro kecil dahulu. Tapi di sini untuk personifikasinya sepertinya dia masih muda karena belum beruban dan rambutnya masih berwarna hitam. Mungkin akan ada yang bertanya, lah tapi bang, dia kan yang buat Enma dulunya bukan Wado Ichimonji. Nah, bukankah kalian juga tahu pembuatnya itu sama ya antara Enma dan Wado Ichimonji, yaitu Shimotsuki Kozaburo. Lalu hal selanjutnya juga yang ingin saya bahas adalah setelah mengerti tentang personifikasi tadi, di mana ada banyak sekali hal terkait benda yang bisa hidup. Contoh nyatanya sudah banyak sekali lah di serial One Piece ini, mulai dari Vegapunk yang bisa memasukkan buah iblis ke benda mati, atau bagaimana Big Mom bisa memasukkan jiwa ke benda mati juga. Ya memang untuk hal tadi konsepnya menggunakan satu hal yang sama yaitu buah iblis, tapi tahu yang lebih menarik lagi, kita lihat Papak di chapter 491 di mana Papak ini adalah si Patricknya One Piece lah. Di situ dia ditanya, "Kenapa kau bisa ngomong?" Dan Papak ini menjawab bahwa dia percaya ketika dia masih kecil dia adalah manusia dan melanjutkannya, pikiran adalah hal paling kuat di dunia ini karena kau bisa melakukan apa saja di dalam pikiranmu sendiri. Yang wow, what a quotes banget nih dari Patrick tersebut. Di mana sesuatu yang baru ini saja terjadi dan ada hubungan dengan tekad kuat adalah kekuatan terbesar di dunia ini, dan salah satunya tentu saja Gear 5 dari Luffy. Karena Gear 5 Luffy ini basis dasarnya adalah tentang pikiran atau imajinasi. Di mana Papak di sini dia memang tidak pernah menjadi benda karena dia ini selalu makhluk hidup alias binatang, tapi bukankah dengan logika yang serupa itu akan sama untuk semuanya yang memiliki kehendak dan kepribadiannya sendiri. Di mana contoh nyatanya sudah kita lihat juga dari momen paling menyedihkan di One Piece, yaitu kapal Going Merry. Di mana Going Merry 100% hidup dan bahkan wujud tersebut dikenal dengan nama Klabauterman. Dia benar-benar hidup dan ada wujud fisiknya juga, yang bahkan dia bisa memperbaiki dan berinteraksi dengan dunia. Untuk Merry memang memiliki kepribadian yang sangat baik dan perhatian terhadap orang lain, tapi jika dalam hal lain dan kita ambil contohnya adalah pedang, banyak sekali hal-hal buruk yang bisa terjadi antara pedang dan usernya, sama seperti kata-kata Zoro terkait Sandai Kitetsu yang menyebutnya sebagai anak yang bermasalah, yang ternyata ada yang lebih parah dari Kitetsu,
yaitu pedang Enma. Di sini bahkan ada benda alias pedang yang bisa membunuh Zoro hanya dengan menyerap seluruh hakinya saja. Jadi bukankah dari situ bisa disimpulkan dari pedang aja ada hal yang perlu dilakukan agar tes kualifikasi penggunaan pedang, seperti bagaimana Enma memberikan tugas besar kepada Zoro agar dia bisa mengontrol dan menerima Zoro tersebut. Dimana saat ini tidak ada pedang lain yang pastinya lebih hebat dari pedang yang dipegang oleh Mihawk yang bernama Yoru. Dan di bagian inilah kita akan masuk ke step yang sangat liar, dimana dari beberapa konsep sebelumnya, bagaimana jika Yoru itu benar-benar hidup dan Mihawk adalah wujud sebenarnya dari pedang itu sendiri. Apakah ini akan terasa aneh? Nah, mari kita lihat dari perspektif Yoru sebagai pedang terbaik. Yoru adalah benda tertajam dan sangat besar juga untuk ukuran pedang normal di dunia ini yang menghabiskan waktu sangat lama untuk menunggu seseorang dengan sangat layak yang dapat menggunakannya. Tapi setiap calon yang ada malah mengecewakan Yoru tersebut. Sampai titik di mana Yoru sebagai pedang mulai percaya bahwa ada satu orang yang sangat baik dan tentu saja itu adalah dirinya sendiri. Yoru mulai capek mencari seorang yang layak menggunakannya dalam waktu yang sangat lama sekali, karena ya emang sehebat itulah pedang tersebut yang lagi-lagi sama seperti Enma yang hanya bisa dijinakan oleh seorang seperti Oden dan Zoro. Hingga akhirnya Yoru dia menunjukkan bentuk manusianya di wujudnya yang kita lihat sebagai Dracula Mihawk, itu pun dengan tujuan untuk mencari pendekar pedang terbaik dan orang yang layak untuk menggunakannya. Karena jika kita lihat Hawkeye atau si mata yang ini, dia benar-benar definisinya seperti pedang banget. Penglihatan yang bahkan sangat tajam, tatapan wajah yang sangat strong impression banget lah, yang bahkan dari matanya saja sudah sangat berbeda dibandingkan manusia-manusia yang lain. Dimana yang menarik lagi, kata Yoru berarti malam yang cocok dengan pulau yang ditempati saat ini, yaitu di Kuraigana. Dimana tempatnya pun terlihat sangat gelap dan suram sekali. Sampai akhirnya dia harus pergi dari pulau itu dan mencari di mana pendekar pedang yang layak. Hingga dia berlayar ke lautan dan bertemu saingan terberatnya, siapa lagi kalau bukan Shanks, yang bahkan duelnya pun terdengar di seluruh Grand Line. Ya walau dikatakan dari sisi pedang Mihawk lebih kuat dari Shanks, yang ini juga akan kita bahas lah di video lain. Apakah skill berpedang tidak berhubungan dengan haki, atau jangan-jangan memang Mihawk lebih kuat dari Shanks saja? Dan kita kembali lagi, sampai waktu lama dia masih belum menemukan sosok yang cocok untuk dijadikan majikannya, hingga akhirnya Yoru bertemu dengan seorang yang akan mampu melewati ujiannya, dan tentu saja kita tahu dia adalah Roronoa Zoro. Dimana kita juga melihat di chapter 1033, di situ Kozaburo berkata jika pedang yang hebat akan melihat langsung ke dalam dirimu, dan dia hanya akan memilih pendekar pedang yang paling cocok. Serta ketika Sandai Kiretsuduru juga yang dikatakan Ippon bahwa pedang memilih penggunanya, hingga akhirnya Zoro berkata jika Enma memilihnya dan telah mengujinya ketika melawan King juga. Sama seperti ketika Yoru bertemu dengan Zoro di Baratie dahulu, dia berusaha untuk mengujinya dan Zoro pun lulus. Ujian ini adalah hanya untuk melihat apakah kemauan dan semangat dari Zoro ini layak untuk menggunakan pedang Yoru. Maka di situ kita melihat Mihawk berkata agar Zoro terus berusaha untuk melampauinya, hal yang sejujurnya sangat unik dan tiba-tiba banget nih. Dia bertemu dengan seorang bocah di lautan, tapi dia menyemangatinya dengan sangat intens sekali. Bahkan dengan bilang, berapa lama pun waktunya, aku akan menunggumu. Tapi tentu itulah fakta yang terjadi dalam beberapa saat, karena akhirnya Zoro harus bertemu lagi dengan Mihawk di pre-time skip. Yang lagi-lagi di sini kemampuan Zoro sangat jauh sekali di bawah Mihawk. Nah, jadi sebagai kesimpulan dari beberapa poin terkait yang ada saya bahas di video ini, seperti personifikasi, benda yang hidup, dan banyak sekali contohnya yang sudah udah berikan juga, tetap saja yang namanya teori hanyalah suatu teori karena pasti bakal ada kelemahannya. Dimana salah satunya kita sendiri telah melihat bagaimana masa kecil dari Mihawk tersebut. Lalu juga yang kedua adalah Oda bahkan pernah menggambar personifikasi dari Yorunya Mihawk seperti apa. Tapi ya bukankah kita juga melihat sosok Mary yang seperti anak kecil juga sih di Club Waterman, dan personifikasi dari pedang yang mungkin personifikasi ini hanyalah sosok ketika dahulu membuat pedang tersebut. Ya samalah seperti Orochimaru dan Kozaburo tadi.
Ya, tetapi tetap saja intinya yang namanya teori atau hipotesa ini ada hanya untuk dinikmati, bukan untuk dimisuh dan diribut-ributkan. Untuk diskusi, bolehlah. Karena itu juga yang bikin komunitas One Piece menjadi sebesar sekarang, diskusi dengan berbagai teorinya yang sangat menarik. Toh mau kita berteori bagaimanapun, tetap saja cerita ya sang author lah yang ngatur alias Oda Sensei. Tapi bahkan Oda sendiri dia nggak pernah ngelarang audiensnya atau kita-kita untuk berteori atau apapun itu loh, karena dia pun berkata di interviewnya. Makanya buat kalian juga nih yang malah sering bilang, udah bang ngapain teori-teori mulu, nunggu aja fakta dari Oda Sensei. Lah, Oda aja dia nggak pernah ngelarang, malah dia nge-support orang-orang yang ngebahas One Piece. Lah kalian yang bukan siapa-siapa malah lebih ngatur. Aduh, ada-ada aja nih netizen. Nah, jadi itulah teori superliar terkait Dracula Mihawk. Kira-kira menurut kalian apa ya peran Mihawk di Last Saga ini? Terutama setelah join bersama Cross Guild, dan coba teruskan pendapat kalian. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.